Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Erdaningsi dengan NIM 22650021. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan menjelaskan hasil tugas saya mengenai manajemen risiko cyber. Langsung saja di sini, manajemen risiko cyber adalah langkah-langkah yang diambil oleh sebuah organisasi atau individu untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengurangi risiko yang terkait dengan serangan cyber atau kejahatan cyber. Risiko dan dampak cybercrime. Cyber risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan tersebut. Dampak mengacu pada konsekuensi negatif atau kerugian yang dapat terjadi setelah terjadinya serangan atau kejadian pelanggaran keamanan cyber. Di sini, risiko keamanan cyber adalah potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan. Risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk ancaman cyber seperti malware, phishing, dan serangan DDoS, serta celah keamanan dalam sistem atau kebijakan yang tidak memadai. Untuk mengurangi risiko keamanan cyber, organisasi harus melakukan identifikasi risiko dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Lalu di sini ada dampak keamanan cyber. Dampak keamanan cyber adalah konsekuensi negatif yang dapat timbul akibat serangan atau pelanggaran keamanan. Dampak ini dapat beragam, termasuk 1. Kehilangan data. Serangan cyber dapat menyebabkan pencurian atau penghancuran data sensitif atau penting. 2. Gangguan operasional. Serangan dapat mengganggu operasional normal suatu organisasi, baik itu dengan menonaktifkan sistem atau merusak infrastruktur IT. Kemudian 3. Kerugian keuangan. Keamanan cyber yang terganggu dapat menyebabkan kerugian finansial akibat biaya pemulihan, sanksi hukum, dan kerugian bisnis. 4. Hilangnya reputasi. Pelanggaran keamanan yang terungkap dapat merusak reputasi organisasi, kehilangan kepercayaan pelanggan atau mitra bisnis. Kelima, penyalahgunaan identitas. Serangan cyber dapat mengakibatkan pencurian identitas individu yang dapat digunakan untuk aktivitas kriminal. Sanksi hukum. Organisasi yang gagal melindungi data pribadi atau rahasia dapat menghadapi sanksi hukum dan denda. Nah, di sini risiko dan dampak cyber pada individu. Risiko dan dampak cyber pada individu adalah dua aspek yang saling terkait dalam konteks serangan cyber. Risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan cyber pada individu atau personal, sedangkan dampak adalah konsekuensi yang terjadi pada individu tersebut setelah serangan terjadi. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam memanajemen risiko terhadap cyber. 1. Identifikasi risiko. 2. Penilaian risiko. 3. Pengembangan kebijakan dan prosedur. 4. Proteksi dan pencegahan. 5. Deteksi dan tanggapan cepat. 6. Pengurangan risiko. 7. Pemulihan. 8. Evaluasi dan perbaikan. 9. Kemitraan dan kolaborasi. Nah, di sini saya memiliki 3 contoh kasus. Contoh kasus pertama di sini ada penipuan online oleh Muhammad Raffi Akbar. 1. Penyebabnya. Muhammad Raffi Akbar, seorang pemuda berusia 20 tahun asal Deli Serdang, Sumatera Utara, terlibat dalam jaringan penipuan online berbasis di Kamboja. Modus operandi yaitu digunakan adalah menawarkan pekerjaan kepada korban untuk memberikan like pada postingan di platform e-commerce seperti Shopee. Korban dijanjikan komisi atas setiap like yang diberikan. Kemudian dampaknya yaitu salah satu korban, seorang pegawai negeri sipil atau PNS di Semarang, mengalami kerugian finansial sebesar 1,3 miliar akibat penipuan ini. Total kerugian yang ditimbulkan oleh sindikat ini mencapai miliaran rupiah dengan kemungkinan jumlah korban lebih dari 1 orang. Lalu, di sini ada informasi lain yaitu Raffi Ahmad oleh Polrestabes Semarang di Medan pada 27 Juni 2024 setelah kembali dari Kamboja. Ia mengaku telah bekerja dalam sindikat tersebut selama sekitar 1,5 tahun dan menerima gaji sebesar 13 juta per bulan. Bosnya adalah seorang warga negara Tiongkok yang beroperasi di Kamboja. Nah, di sini saya sudah menyertakan link web untuk mencek ulang atau mencari lebih lengkapnya lagi di Polis Lengkap Penipu Modus Like Jaringan. Di sini webnya saya sudah terangkan. Lanjut pada kasus contoh kedua, di sini ada penipuan oleh selebgram Muhammad Akbar atau ajudan pribadi. Di sini penyebabnya Muhammad Akbar dikenal sebagai ajudan pribadi seorang selebgram asal Makassar terlibat dalam kasus penipuan dan penggelapan terkait jual beli mobil mewah. Ia diduga menipu korban dengan menjanjikan penjualan mobil mewah namun tidak memenuhi janji tersebut. Salah satu korban mengalami kerugian sebesar 1,3 miliar akibat penipuan ini. Kasus ini dilaporkan di Polres Metro Jaya, Jakarta Barat pada November 2022.
Lalu informasi lainnya, Akbar ditangkap di Makassar pada Maret 2023. Sebelumnya ia dikenal sebagai asisten pribadi sejumlah pejabat dan memiliki reputasi sebagai selebgram dengan konten yang menampilkan kehidupan mewah. Lanjut. Pada contoh kasus ketiga di sini ada peretasan situs KPU oleh Sunasar. Penyebabnya yaitu pada tahun 2024, Dani Firmansyah dengan alias Sunasar berhasil meretas situs tabulasi nasional pemilu milik Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ia merasa tertantang oleh klaim tim teknologi informasi KPU yang menyatakan sistem mereka aman dan tidak dapat diretas. Dani menggunakan teknik SQL injection untuk mengubah tampilan nama partai politik di situs tersebut. Dampak dari peretasan kasus ini ialah peretasan ini menimbulkan kekhawatiran publik terhadap keamanan data pemilu dan integritas sistem IT KPU. Meskipun tidak ada bukti bahwa hasil pemilu diubah, insiden ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu elektronik. Lalu, di sini ada informasi lainnya yaitu Dani ditangkap pada April 2004 dan dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Telekomunikasi. Ia dituntut hukuman 1 tahun penjara dan denda 10 juta. Kasus ini menjadi salah satu contoh awal kejahatan cyber yang menonjol di Indonesia. Nah, baik, mungkin itu saja penjelasan dari hasil review dan tugas saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.